Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarenisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah terus mematangkan persiapan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi mengatakan proses kirap bendera pusaka merah putih direncanakan dilakukan di dua lokasi berbeda, namun dalam waktu bersamaan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 10 Juni 2024 mengatakan, pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Ibu Kota Nusantara dan Istana Kepresidenan Jakarta. Konsep kirap merah putih dari Jakarta menuju IKN sampai saat ini masih dalam pembahasan. Namun begitu, Yudian menilai kirap bendera putih dari Jakarta ke IKN akan diangkut menggunakan pesawat. Tapi yang saya pahami nanti dari sini itu dibawa ke IKN. Jadi kayaknya sih melalui pesawat juga. Jadi itu kayak dikirap, terus nanti turun dikirap lagi. Kayaknya begitu. Tapi mohon maaf ini belum resmi ya. Nah nanti untuk yang duplikat kan sudah ada yang dari BPIP. Sementara itu, Kepala BPIP juga menjelaskan untuk jumlah peserta upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akan dibatasi hanya bagi tamu undangan karena keterbatasan daya tampung. Adapun terkait dengan komposisi tamu undangan, Yudian menyebut hal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ya, direncanakan semua datang, tapi dalam arti terbatas. Hanya yang mendapat undangan karena mengingat daya tampung ya. Jadi ini kan daya tampungnya masih dipertimbangkan kembali. Nah, kami berharap tentu semua, tapi terserah nanti undangan dari pihak istana, ya. Tapi semua diundang. Sementara itu, pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempersiapkan pelantikan 76 pelajar menjadi anggota Paskibraka tahun 2024. Para paskibraka tersebut nantinya akan tampil di upacara kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Agustus mendatang. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka akan diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara pada 10 Agustus 2024. HUT ke-79 RI tahun ini begitu sangat spesial karena digelar di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, sehingga Paskibraka pun disiapkan di dua tempat tersebut. Yudian mengatakan rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka saat ini telah memasuki tahap verifikasi tingkat pusat. Sebanyak 76 Paskibraka yang terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang mewakili 38 provinsi di Indonesia akan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2024 mendatang. Para Paskibraka akan tampil saat upacara kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan hingga saat ini rekrutmen dan seleksi calon anggota Paskibraka tingkat pusat memasuki tahap verifikasi oleh BPIP dan ditargetkan akan rampung pada tanggal 14 Juni 2024. Usai dinyatakan lolos tahapan verifikasi, 76 calon Paskibraka akan memulai pemusatan pendidikan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024 mendatang. Pelatihan Paskibraka akan melibatkan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta dan Komando Daerah Militer Vimula Warman. Rencananya para Paskibraka akan diberangkatkan ke IKN untuk proses pengukuhan pada tanggal 10 Agustus dan pengukuhan pada tanggal 15 Agustus 2024. Calon Paskibraka tingkat pusat akan diberangkatkan ke IKN pada tanggal 10 Agustus 2024 melalui Balikpapan. Pengukuhan Paskibraka akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2024 di IKN
Tapi untuk tanggal ini tadi ada usulan perubahan yang sedang kami pertimbangkan ya, kan bisa lebih awal gitu. Jumlah paskibraka yang akan dikukuhkan adalah 76 orang, terdiri dari 38 putra dan 38 putri mewakili 38 provinsi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan transportasi berbasis listrik di IKN Nusantara akan beroperasi mulai Agustus 2024. Transportasi massal tersebut akan mencakup bus listrik hingga kereta otonom tanpa rel. Transportasi massal berbasis listrik di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur mulai beroperasi pada Agustus 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara menyediakan bus-bus listrik untuk transportasi massal. Selain kendaraan bus listrik, terdapat juga kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit untuk melayani transportasi massal. Sementara itu, untuk taksi terbang atau drone yang mengangkut penumpang, Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya belum bisa menemukan regulasi yang sesuai. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan belum akan memberikan izin untuk taksi terbang sebagai moda transportasi di IKN. Sementara itu, terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek. Ketiga trayek tersebut yakni rute Park dan Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium. Rute Park dan Ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium, dan rute Park dan Ride 1 sampai Park dan Ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada. Pemirsa, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR menyampaikan komitmennya membangun ekosistem kota pintar IKN. Kepada DPR, Raja Juli Antoni menerangkan rencana pembangunan keberlanjutan IKN dan program IKN 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni menerangkan rencana pembangunan keberlanjutan IKN dan program kerja IKN 2025. Rencana pembangunan keberlanjutan di IKN tahun 2025 membutuhkan anggaran tambahan dari sebesar 29 triliun rupiah. Dari sebelumnya, pagu indikatif Otorita IKN tahun 2025 sebesar 505 miliar rupiah. Usulan penambahan anggaran akan digunakan untuk sejumlah pembiayaan seperti pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari PUPR ke Otorita IKN, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 hingga penyediaan teknologi kota pintar. Usulan penambahan anggaran dalam pembangunan IKN 2025 disebut Raja Juli Antoni berasal dari 6 Deputi Teknis OIKN, di antaranya Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Transformasi Hijau dan Digital, serta Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk 2 program, yakni dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis. Pagu indikatif anggaran OIKN pada tahun 2005 yang mengalami penurunan disebabkan bahwa rancangan anggaran masih berupa baseline yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan pagu anggaran tahun 2023-2024. Saat ini kami sedang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Upaya ini kami laksanakan dengan terus melaksanakan program dengan terukur dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas efisiensi dalam pelaksanaan program. Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN, serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di IKN tentunya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.